Halo Mr. Rahmat, Ya, ketemu lagi kita. ya, ya, oke. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mr. Rahmat Ya, sendiri? sama, great. Ya, Oke. Jadi untuk di video kali ini saya mau nanya pendapat Mr. Rahmat nih tentang peserta didik yang suka memaki atau bahkan memukul guru seperti itu. Gimana menurut ya, memang pendapat Mr. terdapat eh, kejadian-kejadian seperti itu ya saat Iya, ini. benar. Memaki, bahkan dia yang memukul gurunya bahkan. Betul. Ada yang seperti itu ya. Ada. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya adalah fenomena yang menurut saya, ya, saya cukup miris melihatnya. Ini adalah krisis moral yang mungkin menjadi salah satu kecemasan bagi para pendidik. Dan sebenarnya orang tua harusnya ikut cemas juga. Karena kenapa? Mereka akan kembali ke lingkungan keluarga setelah dari sekolah. Harusnya mereka juga menjadi pihak yang cemas ya. Jika seperti itu, kira-kira mengapa bisa terjadi hal ini, Nah, Mr.? kita lihat dari masing-masing, mungkin dari siswa, kemudian guru tuh masing-masing berbeda ya. Kalau dari siswa saya pikir minim karakter, pendidikan karakter dari rumah ya. Kemudian juga ada yang memang di rumah itu memang terbentuk dengan kekerasan. Ada yang seperti itu. Kemudian juga mungkin ada ya perilaku-perilaku yang salah tapi terus-terusan dibela atau terlalu banyak dibela atau diprotek malah, ya kan, meskipun jelas-jelas anak tersebut udah salah gitu. Kemudian ada pengaruh-pengaruh konten kekerasan yang kadang mereka tonton dari sosial media misalnya atau game ya, dan juga bisa juga karena masalah-masalah pribadi dari anak-anak tersebut. Kemudian tidak ada tempat untuk meluapkannya, akhirnya sampai ke sekolah yang kena sasaran adalah teman-teman, tapi dalam hal ini guru ya. Kalau dalam hal ini guru ya, karena kan guru dimaki lah atau guru dipukuli dan semacamnya. Ya, itu dari siswa ya. Kemudian kalau dari guru saya pikir kurangnya pendekatan what is it, like personal. Harusnya guru juga harus mempertimbangkan atau melihat sedikit latar belakang tentang siswa, masing-masing siswa. Cuman saya pikir tidak semua guru atau dosen itu juga adalah wali ya. Jadi kalau di sekolah itu biasanya ada namanya wali kelas. Betul. Ya kan? Benar nggak ya? Iya. Wali kelas ya. Kalau di apa namanya, college itu atau university itu ada wali, dosen wali ya, atau dosen pembimbing akademik biasa seperti itu. Dan mereka harus tahu latar belakang kurang lebih. Kemudian tidak semua guru itu atau pendidik itu dibekali dengan pendidikan what is it, bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini gitu, karena ini kan termasuk luar biasa ya kalau menurut saya, pelanggaran juga sih. Kalau dari pihak-pihak yang lain kira-kira ada nggak, Sir? Dari orang tua Ada atau ya, sekolah? orang tua pasti, orang tua ada, lingkungan sekolah juga ada. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu rasa-rasanya sekolah harus selalu perlu meningkatkan beberapa hal. Yang pertama seperti etika, bagaimana anak-anak harus diberikan edukasi tentang etika dan adab. Ini yang sekarang menjadi hal yang kekhawatiran ya, yang luar biasa. Adab, etika siswa sudah berkurang, semakin lama semakin berkurang. Kemudian kedisiplinan, jangan pernah adanya pembiaran ya. Kemudian ada kesalahan itu kita biarkan aja, seperti hal kita melumrahkan sesuatu yang harusnya tidak seperti itu. Jadi jangan pernah membiarkan berkepanjangan atau itu terjadi berkepanjangan. Karena kenapa? Nanti anak-anak akan merasa okay, I'm free, I'm okay with this, I'm okay with that, so everything is just fine. Mereka bisa lakukan apapun, ya kan? Kalau dari orang tua harus menyadari bahwa keluarga itu adalah memang tempat di mana nilai-nilai atau karakter itu terbentuk. Jangan sampai orang tua memberikan contoh dengan ngomong keras, ya kan? Karena itu akan, ya mau nggak mau pasti anak-anak akan meniru itu, dan mungkin yang berefek atau bisa berdampak pada bagaimana mereka bersikap di luar. Dan juga mungkin orang tua harus perlu membatasi ya, mungkin dipertimbangkan untuk membatasi tontonan kekerasan. Bukankah sekarang banyak sekali ya tontonan kekerasan dari sosial media atau game yang mereka tonton, dan itu perlu dibatasi rasanya. Oke, Mister. Ya. Jadi jika seperti itu apakah ada solusinya? Ya, tentu untuk setiap permasalahan pasti ada solusi ya.
Yang pertama, pendidikan karakter ini harus merupakan program inti yang harus dilakukan di setiap sekolah, ya, pendidikan karakter. Kemudian yang kedua, buat aturan yang jelas dan tegas tentang bagaimana beretika, yang mengatur antara siswa terhadap guru dan juga guru terhadap siswa. Kemudian harusnya selalu diadakan pelatihan emosional, bagaimana mengatur emosi, bagaimana memanage emosi, bukan hanya guru, ya, untuk guru tapi juga untuk siswa. Kemudian ada edukasi, ya, edukasi etika dan adab, yang hal ini memang cenderung terlupakan saat ini. Nah, edukasi ini bukan hanya di sekolah, edukasi ini juga harus di rumah diadakannya, ya kan? Kemudian bagaimana memaksimalkan ruang konsultasi, ya, konsultasi apa? Konsultasi secara terbuka untuk setiap permasalahan apapun di sekolah. Kemudian satu yang paling penting, coba kita tanyakan nih masing-masing, ya, apakah selama ini gurunya yang terlalu lemah atau selama ini guru yang terlalu kasar? Ya, maksud saya yang bersangkutan, ya. Kemudian juga apakah siswa yang dimaksudkan tadi, ya, apakah memang dia yang terlalu bebas selama ini, ya kan, sampai harus melakukan sedemikian kasarnya, ataukah selama ini dia adalah orang yang tertindas? Silakan kita tanya. Kuncinya di sini.